Baik Sobat Kreatif, sekarang saya berada di Sekolah Alam Bunga Bangsa Islamic School yang berlokasi di Bekasi Timur. Dan jarak antara saya dengan kamera ini sekitar 5 meter. Tentunya masih bisa tertangkap jelas ya suaranya ya. Lalu bagaimana kalau seandainya kita akan menuju ke air mancur yang jaraknya sekitar 20 meter. Ya, nanti akan saya posisikan kameranya ke bagian tengah agar tubuh saya bisa terlihat ya. Di sana pun ada air mancur yang suaranya cukup keras. Nanti akan kita lihat apakah suara air mancurnya lebih mendominasi dari suara saya atau sama-sama kuat nih ya. Sehingga akhirnya suara saya sendiri pun terganggu dengan suara air mancurnya. Kita akan dengarkan nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi di Ruang Kreatif Official, channel bahasan seputar multimedia, mulai dari review peralatan dan teknik produksi, editing, animasi, desain grafis, serta seni kerajinan tangan. Apa kabar Sobat Kreatif? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya, diberkahi usianya dan juga diberkahi rizkinya. Terima kasih sudah menyimak video-video tutorial yang terdapat di Ruang Kreatif Official, yang sudah memberikan jempolnya dan juga subreknya. Syukur-syukur bisa men-share ya ke teman-teman yang lain yang memerlukan tambahan nutrisi ilmu di bidang multimedia. Channel Ruang Kreatif tempatnya. Hari ini kita nggak membahas tentang tutorial, tapi ingin mereview sebuah mikrofon wireless ya, yang kebetulan saya sudah beli. Atau clip on ya, yang sudah saya beli dengan harga 500 ribuan saja. Yang pastinya setiap kali saya coba mereview alat-alat produksi untuk pembuatan konten misalnya, tentunya alat-alat yang insya Allah terjangkau ya. Bagi Sobat Kreatif yang mungkin dananya minim ya, tapi ingin tetap memiliki kreativitas ya, insya Allah dengan alat-alat sederhana ini kita bisa menciptakan konten-konten selain bermanfaat, juga konten-konten yang diproduksi secara profesional. Jadi nggak melulu bahwa alat murah kemudian hasilnya pun jelek dan murahan. Ada kalanya alat-alat yang memang dijual murah tapi recommended ya, artinya masih layak lah untuk dipergunakan. Contoh saja di clip on atau mikrofon wireless Takara Intro X3 yang saya beli ini Masya Allah. Insya Allah tidak nyesel belinya ya. Kita akan segera lihat apa saja yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada box ya, yang ditutup dengan resleting. Kemudian di dalamnya juga ada box lagi. Nah, entah box apa ini. Kita coba buka yang ini dulu ya. Apa sih isinya nih? Transmitter dan receivernya ya. Kita keluarkan dulu aja ya. Kita keluarkan satu persatu. Jadi ini 2 mikrofon atau 2 input, 1 output ya. Atau bagaimana ini? Oke. Setelah itu kita mendapatkan buku panduan. Yang biasa ini jarang dibaca di buku panduan begini ya. Dan juga ada kartu garansi. Wah, kartu garansinya ini seumur hidup kayaknya ini. Lalu ada apa lagi nih? Ini ada windshield ya. Ada 3 windshield loh kita dapat ini. Kemudian, nah ini nih. Ini adalah magnet ya. Jadi ada magnet. Oh, banyak banget ini perabotannya. Ini satu persatu nih kita pasang di sini. Kemudian ada kabel lagi, banyak sekali nih kabelnya ya. Harga 500 ribuan loh. Bisa sebanyak ini. Masya Allah. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi untuk bagian receivernya ya, di sini ada TX ya. TX ini adalah mikrofonnya. Ya, ini TX ini 2, ini mikrofonnya. Sedangkan untuk RX ini adalah receivernya. Jadi transmitter dan receiver ya, ada 2. Kemudian kalau kita ingin menghubungkan ke ponsel atau misalkan kita ingin menghubungkan ke kamera video, ini ada 2 kabel untuk outputnya, yang dimana dari kabel USB yang tipe C ini nanti dihubungkan ke interface kamera video. Ya, jadi kalau seandainya kamera video biasa bisa menggunakan yang jack 3,5 yang tipe TRS atau stripnya 2.
Berbeda kalau kebutuhannya untuk dipasangkan di ponsel. Jadi gunakan jack 3,5 yang tipe TRRS atau yang strip 3 ya, seperti ini. Stripnya 3. Jadi jangan sampai salah. Kalau seandainya tidak terkoneksi berarti Sobat Kreatif menggunakan kabel yang salah. Kalau seandainya dicoba di ponsel ya tidak tersambung berarti kemungkinan besar jacknya salah tuh. Harusnya yang stripnya 3. Oke, kemudian kalau seandainya nih kita coba sambungkan ya di bagian sini. Nah, ini dia. Di sini ada interface-nya. Kita colok saja, cubles. Nah, nanti ini dihubungkan ke ponsel ya, karena ini TRRS ya atau strip 3. Lalu apabila kameramen berjauhan ya, atau jarak kamera ini berjauhan dengan hostnya dan tidak terdengar, maka bisa dimonitoring melalui interface di bagian headset ini. Jadi gunakan headset atau headphone untuk dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh host karena jaraknya terlalu jauh ya. Jadi bisa dimonitoring melalui interface ini. Ya, tinggal siapkan aja headphone atau headsetnya. Seperti itu. Oke, saya cabut lagi ya. Oke, kemudian apabila kita memang syutingnya di area yang banyak sekali angin, nah gunakanlah windshield ini ya. Ini windshieldnya imut-imut ini. Sebesar jari ini ya. Nah, ini nanti bisa dipasangkan di area mikrofonnya ya. Seperti itu di bagian atas ini. Jadi umumnya kalau kita syuting misalkan hostnya itu mengenakan kaos atau mengenakan hijab ya. Jadi kalau kita menggunakan t-shirt atau mungkin bagi kaum wanita yang menggunakan hijab, kan kalau dijepit langsung di bagian depan ini agak sulit ya kalau menggunakan penjepit ini. Atau t-shirt ya, biasanya kalau t-shirt tuh di bagian lehernya tuh, di jepitnya. Jadinya sering sekali bersinggungan dengan kulit atau kena gesekan, ya rentan dengan kena gesekan, akhirnya mengganggu audio. Sebaiknya digunakan atau kita manfaatkan, di sini ada magnet yang disediakan ya. Jadi magnet ini bisa kita manfaatkan. Nih kalau saya kasih contoh ya, anggap saja di sini ada, nah ini ada dapatnya 2 nih. Nah ya, anggap saja mungkin kertas ini sebagai baju ya, atau t-shirtnya. Nah, nanti ditempelnya di bagian penjepitnya. Nah, disinilah letaknya. Nah, seperti ini. Tuh. Ya, jadi dia tidak mudah jatuh ya. Jadi ini magnetnya kuat banget nih. Jadi dia nggak gampang lepas. Asik kan? Nggak perlu repot-repot lagi untuk cepat jepit sana-sini. Jadi bisa langsung dijepit. Oke. Saya masukkan kembali, takut hilang. Di sini juga ada kabel OTG sepertinya ini ya. Saya juga belum menggunakan ini sih. Ada 2 nih dapat kita nih. Ya, dengan berbeda colokannya nih. Jadi kalau yang biasa kita pakai yang TFC yang seperti ini, kalau ini yang seperti iPhone punya ya. Ini juga disiapkan nih. Kemudian kabel charging. Nah, ini charging ini sekarang ngecasnya bukan lagi ke mikrofonnya ya, tapi chargingnya atau mencasnya itu langsung ke boxnya. Jadi kalau seandainya kita ingin berpergian jauh, sebaiknya kita cas dulu ya. Jadi box ini bisa berfungsi sebagai power bank. Jadi dia bisa menyimpan listrik, yang dimana kalau kita ingin berpergian yang kebetulan lokasinya jauh dari tempat listrik, jadi sebaiknya kita isi daya terlebih dahulu ya. Tinggal tambahkan adapter aja. Jadi memang ini tidak disertakan adapter, ya wajar ya dengan harga segitu. Jadi kita siapkan aja adapter, mungkin adapter dari ponsel kita, nanti tinggal colokkan ke listrik sehingga dia akan menyimpan daya. Oke, saya cabut dulu. Nah, bila mana kita ingin ngecas, kita cukup tinggal masukkan aja dengan posisi menghadap ke depan ya, seperti ini. Dia akan terdapat indikator berwarna merah. Nah, seperti ini ya, warna merah. Tiga-tiganya kita masukkan, seperti ini, kemudian kita tutup. Nanti kalau sudah penuh, maka indikator warna biru ini akan mati otomatis. Jadi kalau sudah mati, tandanya sudah terisi penuh mikrofonnya. Oke, seperti itu ya.
tanpa berlama-lama kita langsung uji saja di outdoor. Kebetulan saya sebelumnya sudah membuat video rekamannya. Nah Sobat Kreatif, sekarang saya berada di ruang hidroponik Sekolah Alam Bunga Bangsa Islamic School yang berlokasi di wilayah Bekasi Timur. Dan jarak antara saya dengan kamera ini sekitar hampir 10 meter ya. Mungkin suaranya masih bisa tertangkap dengan jelas. Dan di sini juga ada suara gemericik air yang cukup keras juga. Saya nggak tahu nih lebih mendominasi suara saya atau suara gemericik airnya ya. Nanti Sobat Kreatif nilai sendiri. Dan nanti akan kita coba uji lagi di suara gemericik air yang lebih keras, yaitu suara air mancur yang juga terdapat di Sekolah Alam Bunga Bangsa Islamic School. Nanti antara titik kamera dengan air mancurnya saya akan coba buat jarak sekitar 20 meter. Apakah suaranya masih bisa tertangkap dengan jelas atau tidak? Dan suara air mancurnya itu mengganggu atau tidak ya. Nanti akan kita tes dengan clip-on ini. Dan clip-onnya juga sudah terpasang di bagian dada saya dengan menggunakan magnet. Jadi kalau menggunakan t-shirt seperti ini kan sulit ya kalau untuk menjepit. Mungkin bisa jadi menjepitnya di bagian leher ya, itu agak mengganggu sekali kalau terkena gesekan. Nah karena itulah dengan adanya magnet ini sangat membantu sehingga tetap bisa diposisikan di bagian dada. Baik, sekarang kita langsung uji coba ke pusat air mancur yang berlokasi di Bunga Bangsa Islamic School. Baik Sobat Kreatif, sekarang saya sudah berada di air mancur yang dimana jaraknya kurang lebih sekitar 20 meter. Apakah masih dapat tertangkap dengan jelas suara saya atau tidak? Karena saya tidak bisa monitoring ya. Dan suara air mancur di belakang saya cukup kuat suaranya ya, sehingga bisa kemungkinan mendominasi atau bisa juga sama-sama kuat nih antara suara saya dengan suara air mancurnya ya. Nanti silakan Sobat Kreatif nilai sendiri apakah worth it dengan kondisi bising seperti ini ya, menggunakan clip-on. Ya, demikian tadi review singkat mikrofon wireless Takara Intro X3 yang harganya hanya 500 ribuan saja ya. Semoga ini bisa menjadi mikrofon atau clip-on yang menjadi rekomendasi Sobat Kreatif semua ya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai dan tetap semangat dalam menebar manfaat bagi orang banyak. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.